Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Gio di mata pelajaran broadcast di kelas 11 multimedia. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar jurnalistik. Kalau kalian masih bertanya kenapa kita belajar tentang jurnalistik, nah, kita akan belajar broadcast nih. Broadcasting kayak gitu. Otomatis kita bakal membahas juga apa isi di broadcasting ini, kontennya kayak gimana. Kan konten broadcasting itu nggak cuma tentang kayak film atau mungkin video klip, audio, tapi juga ada konten berita. Nah, di pembuatan berita ini ada aturan-aturan mainnya, nggak cuma kita nemu di jalan kita nemu tentang kemacetan, itu kan termasuk berita tuh. Nggak semata-mata kita langsung oh ini berita kita upload, nggak kayak gitu juga. Nah, di sini kita akan membahas tentang kayak aturan-aturannya, misal bikin berita tuh kayak gimana, berita yang layak tayang tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi kita bakal bahas di dasar-dasar jurnalistik kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dasar-dasar jurnalistik, Ibu mau ngebahas tentang undang-undang dan regulasi media audio visual dulu nih. Jadi kan minggu kemarin atau di materi sebelumnya, Ibu ngebahas tentang komunikasi massa dan sedikit tentang media massa. Jadi sebelum kita bermedia massa itu kita harus tahu aturan-aturannya dulu. Nah, aturan bermedia massa ada di Undang-Undang dan Regulasi Media Audio Visual. Nah, regulasi media itu apa sih? Jadi, regulasi media itu adalah kontrol dan pembinaan media massa, baik itu cetak, online, ataupun elektronik oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Jadi, regulasi media ini adalah hukum yang memiliki aturan dan prosedur untuk mencapai berbagai tujuan, misalnya dalam hal intervensi dalam melindungi kepentingan umum yang dinyatakan di dalam regulasi media, serta mendorong persaingan dan pasar media yang efektif, atau menetapkan standar teknis umum. Jadi sebelum kita bermedia itu tetap harus ada di jalur yang benar. Jadi kita enggak semata-mata bermedia, upload atau tayangin, itu ada payung hukumnya kayak gitu. Jadi regulasi media ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam penyebaran informasi. Karena kalau gak ada regulasi media ini, pasti penyebaran informasi di media massa itu gak akan kekontrol seperti itu. Yang pertama, ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang mengatur penyiaran di Indonesia, yaitu televisi, radio, siaran iklan, termasuk keniaga dan layanan masyarakat, spektrum frekuensi radio, lembaga penyiaran, sistem penyiaran nasional, izin penyelenggaraan penyiaran. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang mengatur tentang pers di Indonesia, yaitu perusahaan pers, dewan pers, kantor berita, wartawan, organisasi pers, pers nasional, pers asing, penyensoran, pemberedelan, hak tolak, hak jawab, hak koreksi, dan kode etik jurnalistiknya. Terus yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, di dalam undang-undang ini mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik, jaringan sistem elektronik, agen elektronik, dan tanda tangan elektronik. Selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di undang-undang ini isinya itu mengatur mengenai informasi publik, badan publik, komunikasi informasi, sengketa informasi publik, mediasi, lalu pengguna informasi publik dan pejabat pengelola. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman yang mengatur film di Indonesia, yaitu perfilman, kegiatan perfilman, usaha perfilman, iklan film, insan film, dan sensor filmnya.
Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Ini tuh tentang telekomunikasi. Nah, di dalamnya itu mengatur tentang telekomunikasi di Indonesia seperti alat telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, pemancar radio, jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi yang meliputi pemakai, pelanggan, dan pengguna. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang mengatur mengenai hak cipta, meliputi pencipta, ciptaan, dewan hak cipta, pemegang hak cipta, pengumuman, perbanyakan, potret, program komputer, pelaku, produser rekaman suara, lembaga penyiaran, dan lisensi. Masuk ke dasar-dasar jurnalistik. Nah, jurnalistik ini adalah sebuah proses, teknik, dan ilmu tentang pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan publikasi berita di media massa. Nah, siapa yang melakukan jurnalistik ini? Yang melakukan kegiatan jurnalistik itu adalah jurnalis, atau bisa wartawan, bisa juga reporter. Nah, proses dari jurnalistik tadi bisa kita sebarluaskan atau bisa si wartawan sebarluaskan melalui media massanya. Nah, contohnya apa? Di sini ada media cetak. Media cetak tuh apa aja sih? Nah, media cetak itu meliputi koran, tabloid, atau majalah, atau juga buletin. Nah, itu masuk ke media cetak. Lalu ada media elektronik. Kalau media elektronik tuh berarti meliputi radio, televisi, seperti itu. Lalu ada media online. Kalau media online contohnya itu portal berita online. Misal detik.com atau kumparan.com itu termasuk ke media online. Lalu kita sekarang masuk ke produk jurnalistiknya. Jadi apa aja sih yang bisa dihasilin dari proses jurnalistik ini? Yang pertama ada hard news. Nah, kalau hard news ini adalah konten utama sekaligus berita unggulan mayoritas media massa, baik itu cetak atau elektronik maupun media cyber atau media online tadi. Contoh dari hard news, salah satunya tentang kebakaran atau mungkin tentang kecelakaan, tentang bencana alam. Pokoknya hard news itu berita yang memiliki kepentingan publik. Selanjutnya ada soft news. Kalau soft news ini merupakan berita ringan yang cenderung menghibur. Jadi laporan yang diberikan di soft news ini beritanya tidak terlalu berat untuk disampaikan ke pemirsanya, ke penontonnya, atau ke pendengarnya, atau ke pembacanya. Contohnya ada berita picture. Nah, berita picture ini isinya tentang bisa biografi, bisa perjalanan kayak jalan-jalan kayak gitu. Lalu sekarang kita masuk ke bahasa jurnalistik. Jadi, ketika kita membuat berita atau membuat laporan atau informasi, itu harus memakai bahasa jurnalistik yang baik dan benar. Jadi, bahasa jurnalistik itu beda dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari seperti itu. Sebenarnya bahasa jurnalistik itu ada banyak. Namun di sini Ibu masukkan 3 saja. Yang pertama ada hemat kata. Kalau hemat kata tuh kita meringkas katanya gitu. Gak usah yang panjang-panjang. Contohnya di sini ada melakukan pencurian. Kita bisa ganti kalimat melakukan pencurian menjadi mencuri. Kan awalnya 2 kata menjadi 1 kata. Nah, seperti itu menghemat kata tuh. Yang kedua ada lugas atau to the point. Jadi, kalau kita membuat berita itu harus langsung ke intinya aja, gak usah bertele-tele. Jadi, misal contohnya di sini nih ada menitikan air mata. Menitikan air mata kan terlalu panjang, kita bisa menggantinya dengan menangis. Karena artinya juga sama kan, kayak gitu. Yang terakhir ada umum atau sederhana. Jadi karena berita itu dibaca oleh seluruh masyarakat, yang sudah Ibu bilang si pembaca atau pendengar atau yang melihat media massa itu sifatnya heterogen. Jadi harus menggunakan kata-kata yang populer dan mudah dipahami oleh orang awam, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memakai kata-kata yang
emang susah dicerna di masyarakat kita, seperti itu. Selanjutnya ada SOP produksi berita. Sama seperti yang lain, ada 3 tahap, yaitu ada praproduksi, ada produksi, dan ada pasca produksi. Nah, di praproduksi ini ada yang namanya rapat redaksi, terus menentukan topik dan jaringan komunikasinya. Jadi di rapat redaksi ini kita menentukan nih topik-topik apa aja yang bakal dibahas di media masanya itu. Misal di tayangan berita ini headline-nya mau apa, terus atau yang hiburannya mau apa, seperti itu. Lalu ada tahap produksi. Yang pertama ada lapangan, wawancara, pengamatan, dan literatur. Nah, di produksi ini biasanya siap ketika di praproduksi udah ditentuin topiknya mau apa. Nah, di produksi ini baru kita melakukan ke lapangan untuk berwawancara dengan si narasumbernya, seperti itu. Yang terakhir ada pasca produksi. Nah, di pasca produksi ini adalah penulisan di medianya. Jadi, ya tadi hasil wawancara, hasil dari lapangan kita tulis dan siap disebarluaskan di media masanya, seperti itu. Jadi, misal buat berita elektronik di TV, baru itu sih beritanya siap ditayangin di televisi, kayak gitu. Selanjutnya ada manajemen redaksi. Kalau manajemen redaksi itu adalah orang-orang yang melakukan atau yang ada di balik proses jurnalistik ini. Yang pertama ada pemimpin redaksi, yang kedua ada redaktur pelaksana, yang ketiga ada redaktur atau editor. Bedanya redaktur pelaksana dan redaktur editor itu, kalau redaktur yang editor itu misal kalau wartawannya atau reporter atau jurnalisnya sudah melakukan wawancara dan sudah membuat berita, itu masuk dulu ke editor apakah si berita itu layak tayang atau tidak, layak cetak atau tidak. Jadi di komunikasi massa disebutnya adalah gatekeeper. Nah, di sini gatekeepernya adalah redaktur atau editornya, seperti itu. Lalu ada reporter, ada fotografer, atau mungkin kita bisa nyebutnya juga wartawan, jurnalis, kayak gitu. Yang terakhir ada koresponden atau kontributor. Kalau kontributor ini biasanya yang ada di lapangan, seperti itu. Yang terakhir di sini ada kode etik jurnalistik. Ada beberapa kode etik jurnalistik. Jadi kode etik jurnalistik ini diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang sudah Ibu jelaskan tadi di regulasi media audio visual. Dan selesai. Terima kasih kepada siswa dan siswi kelas 11 multimedia yang sudah mengikuti kelas Ibu Gio hari ini. Untuk tugasnya bisa dikerjakan di classroom dan sampai jumpa di minggu depan.